Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa program studi sarjana terapan K3, untuk Mas Adam, Mas Kodri, dan juga Mas Yusuf. Kembali kita masuk ke sesi keempat untuk mata kuliah keselamatan kerja. Dan untuk sesi ini kita akan membahas sedikit tentang fire safety atau keselamatan kebakaran. Oke, dasar hukum untuk keselamatan kebakaran di tempat kerja ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana salah satu syarat K3 di tempat kerja adalah melindungi tempat kerja ataupun pekerja dari potensi terjadinya ledakan, kebakaran, dan lain sebagainya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 atau PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang minggu lalu sudah kita bahas sedikit tentang isi dari peraturan pemerintahnya. Ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Kepmenaker Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Jadi setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya ledakan, kebakaran, dan lain sebagainya wajib memiliki atau wajib membentuk suatu unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Lalu ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, tujuan pelaksanaan K3 di tempat kerja umumnya ada 4. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya kebakaran. Jadi jelas tujuannya di sini. Salah satu tujuan K3 yang paling utama ialah mencegah terjadinya kejadian kebakaran di tempat kerja. Lalu mencegah terjadinya peristiwa atau kejadian fatality atau kematian, timbulnya korban jiwa. Kalau ada kebakaran atau ledakan bisa berpotensi besar untuk menimbulkan kejadian fatality atau adanya korban jiwa. Lalu mencegah terjadinya kerusakan atau kejadian injury atau kejadian cedera pada si pekerjanya. Dan yang keempat, mencegah terjadinya kerusakan harta benda. Nah, jika suatu tempat kerja terjadi kejadian kebakaran ataupun peledakan, maka 3 kejadian ini bisa terjadi, yaitu fatality, injury, dan juga kerusakan atau kehilangan harta benda. Karena sifatnya kebakaran sifatnya adalah membakar apa yang memiliki atau benda-benda yang bisa atau yang mudah terbakar. Nah, tuntutan K3 ada 4 tuntutan K3 yang mengharuskan tempat kerja, baik itu tempat kerja maupun si pekerjanya, taat untuk penerapan K3. Yang pertama, tuntutan dari pemerintah. Tuntutan dari pemerintah yaitu tempat kerja wajib menerapkan SMK3 di tempat kerjanya. Tertuang dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Ada PP Nomor 50 Tahun 2012, ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk melindungi pekerja. Untuk melindungi pekerja, untuk meningkatkan produktivitas, untuk mensejahterakan pekerja, dan lain sebagainya. Nah, tuntutan kedua berasal dari klien atau customernya atau pelanggannya, di mana beberapa pelanggan itu meminta tempat kerja untuk menerapkan sistem manajemen K3-nya atau sistem manajemen K3 sudah bagus. Makanya nanti di dunia K3 atau di tempat kerja ini kita mendengar namanya CSMS atau Contractor Safety Management System, di mana perusahaan-perusahaan kontraktor yang ingin kerja atau ingin menjadi klien perusahaan yang besar, misalnya di perusahaan migas mau Pertamina misalnya mau menggarap suatu field baru, ladang migas baru. Nah, biasanya yang mengelola langsung atau yang mengoperasionalkan secara langsung itu bukan Pertaminanya tapi kontraktornya. Nah, kontraktornya jika ingin bekerja sama dengan atau menjadi vendor dari Pertamina, maka sistem manajemen K3 di vendor tersebut sudah harus bagus, dibuktikan dengan yang namanya form CSMS atau Contractor Safety Management System. Lalu tuntutan K3 yang ketiga datang dari manajemen.
dari manajemen si perusahaannya, dari si pemberi kerja, di mana mereka meminta pekerjanya ini bekerja secara aman, bekerja secara selamat, sehingga bahan-bahan yang digunakan untuk operasional perusahaan bisa digunakan secara efektif dan efisien, lalu juga aset-aset perusahaan bisa terlindungi dan terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pekerjanya atau oleh suatu sistem ketiga yang tidak baik. Makanya perusahaan meminta atau menerapkan ketiganya untuk menjamin aset-aset tersebut, menjamin bahan-bahan tersebut, di mana pada pelaksanaannya diserahkan kepada bagian HSE untuk penerapan ketiganya. Tuntutan keempat tentu datang dari keluarga, di mana keluarga di sini bisa jadi si pekerjanya adalah suami yang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, istrinya ibu rumah tangga dan anak-anak masih kecil, maka keluarganya pasti meminta bahwa ayahnya bekerja dengan selamat di tempat kerja, dan pergi dengan selamat gitu ya, pulang pun dengan selamat. Jangan sampai pergi pamitan sama keluarganya tapi yang pulang bukan si suaminya tapi si temennya, mengabarkan bu si bapaknya kena kecelakaan kerja misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ada tuntutan dari keluarga yang meminta dan menjamin bahwa si pekerjanya bekerja dengan selamat, jangan sampai kena kecelakaan kerja, karena nanti yang susah gitu ya, istilahnya yang susah juga adalah keluarganya. Nah, ini ada tuntutan ketiga yang yang mengharuskan, yang membuat si tempat kerja, si pekerjanya untuk menerapkan ketiga secara baik. Kita masuk ke definisi api dan kebakaran. Apa sih yang dimaksud dengan api? Apa pula yang dimaksud dengan kebakaran? Api adalah suatu proses kimia, yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi ingat ya, kalau ditanya tentang apa sih api? Api itu yang bisa digunakan untuk masak misalnya, yang bisa digunakan untuk bikin api unggun misalnya. Bukan, api itu adalah suatu proses kimia, yaitu suatu proses oksidasi secara cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Ada panas di sana, ada cahaya juga di sana ya. Kalau kalian lihat api pasti ada panas dan juga ada cahaya. Sedangkan kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Jadi kalau api yang digunakan di dapur untuk memasak misalnya, api yang digunakan untuk membuat api unggun pada saat camping, api yang digunakan untuk menyalakan rokok misalnya, nah itu adalah api yang kita bisa kendalikan, api yang bisa kita bisa kita kendalikan, bisa kita matikan kapan saja, bisa kita hidupkan kapan saja, pokoknya kita bisa mengendalikan api tersebut. Tapi kalau apinya tidak bisa kendalikan, membesar, lalu kita nggak tahu, tiba-tiba apinya sudah besar aja, nggak bisa lagi, kita bingung cara mati ini gimana, nah itu sudah masuk ke dalam kategori kebakaran. Jadi apinya sudah membesar, tidak bisa dikendalikan, itu bisa disebut kebakaran. Nantinya bisa menimbulkan kerugian, baik kerugian harta maupun korban jiwa. Bahaya kebakaran, jika terjadi kebakaran, bahaya kebakaran umumnya ada 4, yaitu ada bahaya panas ya, karena tadi ya sifatnya panas dan mengeluarkan cahaya ya untuk pengerjaan api. Lalu ada bahaya ledakan, kalau misalnya dalam kebakaran tersebut ada gas yang bocor misalnya, maka bisa terjadi ledakan. Atau ada bahan berbahaya lainnya yang sifatnya mudah meledak, itu bisa menimbulkan bahaya ledakan. Bahaya gas, tidak kebakaran, instalasi gasnya lepas gitu ya, maka bisa menimbulkan bahaya gas atau bahaya ledakan, atau gas dari hasil pembakarannya, gas asap pembakarannya. Dan juga ada bahaya asap. Kalau ada kebakaran, ada api, pasti ada asap gitu ya. Di tempat kerja, bahaya-bahaya ini harus dikendalikan ketika terjadi kebakaran. Makanya ada yang namanya fire emergency plan. Apa sih fire emergency plan? Nanti kita akan belajar sedikit di emergency response plan. Pada umumnya, bahaya yang paling harus kita waspadai di antara 4 bahaya ini adalah bahaya asap. Kenapa bahaya asap? Karena bahaya asap ini bisa
menghilangkan oksigen dari sekitar kita. Jadi kita susah bernafas. Jadi kalau misalnya ada kejadian kebakaran nih, asapnya sudah mulai banyak gitu ya. Biasanya kita lemes tuh karena nggak ada oksigen. Kita lemes, terus nggak kuat untuk melarikan diri, nggak kuat untuk evakuasi, akhirnya kita pingsan. Ketika kita pingsan ya akhirnya kita jadi korban kebakaran, gosong, terpanggang dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman perhatikan di gedung perkantoran ya, banyak lagi di rumah sakit, jalur evakuasi atau petunjuk evakuasi itu ada dua, ditempatkannya di dinding di bagian atas gitu ya, atau di bagian bawahnya dekat dengan jalur pejalan kaki. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat memberikan petunjuk ketika terjadi kebakaran, lorongnya penuh asap gitu ya, ruangannya penuh asap, masih kelihatan penanda evakuasinya. Karena apa? Karena asap itu adanya di atas ya. Asap itu ada di atas, sedangkan oksigennya di bawah. Kalau misalnya teman-teman nanti berkesempatan buat ikut pelatihan Advanced Firefighting, nanti latihan tuh bagaimana kita menyelamatkan diri ketika kita di ruangannya dibakar. Nanti kita ditempatkan di suatu ruangan, lalu sama trainernya gitu ya, sama pelatihnya itu ruangannya dibakar, benar-benar dibakar. Nah kita harus menyelamatkan diri. Caranya gimana ya? Dengan cara merangkak, dengan cara merangkak ya, merayap gitu ya. Kalau kayak di tentara tuh yang merayap di bawah kawat tajam itu ya, kawat berduri itu. Nah seperti itu. Jadi kita merayap, cari tempat keluar dengan sesegera mungkin. Karena apa? Harus merangkak karena oksigennya ada di bawah, sedangkan sedangkan di atas adalah asapnya. Nah itu nanti kalau kalian ikut Advanced Firefighting, belajar tuh bagaimana cara melarikan di dalam ruangan ketika ruangannya penuh asap. Nah bahaya-bahaya ini yang harus kita waspadai ketika terjadi kebakaran. Lebih utama lagi bahaya asap. Kalau kita ada di ruangan banyak asap, kita nggak bisa bernafas dengan baik, oksigen tidak ada, maka bisa fatal akibatnya. Kita bisa menjadi korban kebakaran. Penyebab kebakaran juga rata-rata ada 4. Yang pertama karena kelalaian manusia, lagi bakar sampah misalnya, ditinggal, akhirnya pembakaran sampah yang membesar menyambar ke rumahnya, terjadilah kebakaran. Artinya apinya tidak dia kendalikan, lagi bakar sampah, oh yaudah deh masuk dulu bikin kopi dan segala macam, nggak tahu akhirnya nyamber ke rumahnya. Lalu ada faktor teknis misalnya dari instalasi listrik di rumah misalnya, atau instalasi listrik di gedung yang sudah lama. Makanya buat teman-teman nanti kalau misalnya ke rumah gitu ya, tanya sama bapaknya, Pak rumah kita ini udah berapa tahun sih Pak? Misalnya udah 20 tahun, udah 30 tahun, pernah nggak Pak diganti atau dicek instalasi listriknya? Oh belum pernah tuh, masih baik-baik aja. Nah perlu kita cek instalasi listriknya ketika sudah 20 tahun, 30 tahun, itu perlu kita cek. Bahkan ketika 10 tahun juga perlu kita cek instalasi listrik di rumah kita. Karena apa? Kita nggak tahu, siapa tahu kabel listrik yang di atas plafonnya sudah digigitin tikus misalnya, sudah mulai mengelupas karet pelindungnya dan lain sebagainya, sehingga kalau ada hujan bocor, tetesannya kena listrik tersebut atau kena kabel tersebut, maka bisa korslet. Kalau nggak tahu, bisa terjadi kebakaran. Nah kalau kalian cari di berita faktor kebakaran di pemukiman itu biasanya tersangka utamanya adalah apa sih penyebabnya apa sih Pak? Oh kayaknya karena korsleting listrik, betul nggak? Jarang tuh, oh karena ada ibunya lagi masak terus apinya meledak, kompornya meledak, kebakaran. Jarang, biasanya diduga akibat korsleting listrik. Baru berikutnya diduga karena kompor meledak misalnya dan lain sebagainya. Faktor ketiga penyebab kecelakaan adalah kesengajaan. Misalnya ada yang gak suka sama kita gitu ya, sengaja dibakar. Jadi ada suatu bendanya di rumahnya disiram bensin lalu dibakar. Nah, itu sengaja gitu ya. Faktor kesengajaan atau penyebab kebakarannya karena sengaja untuk dibakar. Mungkin ada yang gak suka sama keluarga kita, ada yang gak suka sama tempat kerja kita dan sebagainya, akhirnya dia membakar tempat kerja atau rumah kita. Penyebab kebakaran berikutnya adalah faktor alam. Faktor alam misalnya tersambar petir, instalasinya tersambar petir, atau misalnya ada gempa bumi lalu instalasi gas di perusahaannya rusak,
lalu udah gitu ditambah ada yang ada sambaran petir, akhirnya terjadi ledakan dan terjadi kebakaran. Nah, ini adalah penyebab kebakaran secara umum. Secara umum disebabkan oleh kelalaian manusia, ada faktor teknis, ada kesengajaan, dan juga ada faktor alam. Akibat kebakaran juga umumnya ada 4. Yang pertama, kerugian harta benda, hilang rumahnya, hilang isi rumahnya, hilang tempat usahanya dan lain sebagainya. Yang kedua, akibat kebakaran menimbulkan korban jiwa atau cacat. Korban kebakaran atau cacat karena kena luka bakar. Biasanya kalau tubuh kita udah kena luka bakar ya susah diperbaiki gitu ya, kecuali dengan operasi plastik. Tapi kalau udah kulit kena luka bakar ya otomatis akan melepuh dan akan membuat cacat. Luka di kulitnya nggak bisa sembuh kecuali dari operasi plastik. Yang ketiga, kerugian atau kehilangan usaha. Ya, punya rumah makan, misalnya punya tempat usaha restoran, misalnya, lalu kebakaran karena kompornya meleduk atau instalasi gasnya, regulator gasnya longgar, terus kena sambaran api, akhirnya terjadi ledakan dan juga terjadi kebakaran. Akibatnya keempat adalah ekonomi sosial. Ekonomi sosial contohnya seperti ini. Misalnya dalam suatu pemukiman gitu ya, dalam suatu perkampungan terdapat industri rumahan. Misalnya industri atau bukan industri rumah, industri yang cukup besar, misalnya industri tekstil, industri pabrik dan lain sebagainya yang letaknya ada di tengah-tengah pemukiman, di mana pekerjanya, karyawannya banyak berasal dari keluarga yang di sekitar pemukiman tersebut. Artinya mungkin ada satu keluarga, ibu bapak anak yang kerja di pabrik itu. Bapaknya jadi security misalnya, ibunya jadi bagian produksi misalnya, anaknya di bagian klinik misalnya. Pokoknya semua keluarganya kerja di pabrik tersebut. Terus suatu saat pabriknya terjadi kebakaran, asetnya ludes gitu ya, gedungnya hangus, bangkrut. Nah, artinya satu keluarga tersebut sudah hilang pekerjaannya. Nah, itu bisa menimbulkan ekonomi sosial bagi si pekerja atau bagi si keluarga yang bekerja di pabrik tersebut yang ada di pemukiman. Kalau kalian masih ingat kasus kejadian kebakaran ledakan di pabrik petasan di daerah Tangerang, saya lupa tahun berapa, 2017 atau 2018 gitu ya. Ada suatu kejadian kebakaran ledakan yang menimpa pabrik petasan yang akhirnya semua pabriknya habis, dan sayangnya di sana banyak pekerja yang berasal dari penduduk sekitar, sehingga pabriknya tutup gitu ya, bangkrut ya, akhirnya penduduk sekitarnya tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, ini bisa menimbulkan dampak ekonomi sosial bagi si masyarakat sekitar. Kita masuk ke fenomena kebakaran. Fenomena kebakaran, awal pemicunya adalah potensi energi yang tidak terkendali. Ada api yang tidak terkendali. Lalu apabila energi yang tidak terkendali kontak dengan zat yang mudah terbakar, akan terjadi penyalaan tahap awal. Sumber api dengan nyala api relatif kecil. Nah, ketika ada energi yang tidak terkendali, lalu dia kontak dengan zat yang mudah terbakar, sofa, kayu, kursi gitu ya, meja, apapun itu yang mudah terbakar, maka akan terjadi penyalaan tahap awal. Nah, penyalaan tahap awal ini masih bisa kita kendalikan dengan menggunakan apar atau alat pemadam api ringan, atau menggunakan karung basah kalau nyala apinya masih relatif kecil. Namun jika tidak diketahui lalu tidak dikendalikan, maka intensitas nyala api meningkat secara konduksi, konveksi dan juga radiasi hingga 3 sampai dengan 10 menit atau temperatur mencapai 300 derajat Celcius, maka ini disebut penyalaan serentak atau flashover. Jadi kalau nggak dikendalikan, lalu nyala apinya makin membesar, meningkat secara, nanti kita pelajari secara konduksi itu apa sih, konveksi dan juga radiasi itu apa, 3 sampai 10 menit tergantung dari zat yang mudah terbakarnya. Makin mudah zat itu untuk terbakar, maka makin cepat, nggak sampai 3 menit kemudian sudah akan pada tahap flashover. Setelah flashover, nyala api akan membara. Nyala api akan makin membesar, disebut periode kebakaran mantap atau steady atau full development fire. Temperatur ini dapat mencapai 600 sampai 1000 derajat Celcius. Flashover tidak terkendali.
dibiarkan gitu ya, tidak terdeteksi, tidak diketahui sumber flashovernya, maka setelah flashover semuanya terbakar, misalnya dalam suatu gudang terbakar semua, maka disebut steady atau full development fire. Ini sudah tidak bisa lagi, bahkan dalam tahap flashover sudah tidak bisa lagi digunakan pemadam api ringan, harus pemadam api berat atau memanggil tim petugas pemadam kebakaran atau tim damkar. Nah, kalau misalnya setelah atau pada tahap steady atau full development fire ini tidak dilakukan pengendalian, maka setelah puncak kebakaran, lalu bahan yang mudah terbakar sudah mulai habis, oksigennya juga sudah mulai sedikit gitu ya, maka intensitas nyala api akan berkurang. Atau kalau misalnya kita ada kebakaran terus kita nggak kendalikan, udahlah diamin aja deh, ikhlasin aja, rumahnya kebakaran misalnya, ada rumahnya kebakaran terus udahlah diikhlasin aja, masih ada rumah lain gitu di daerah lain gitu ya misalnya. Nanti kalau misalnya zat yang mudah terbakarnya atau barang-barang yang mudah terbakarnya di dalam rumah sudah habis, lalu oksigennya juga sudah mulai menurun, maka dia akan padam sendiri, akan surut sendiri atau decay namanya. Kalau gambarnya seperti ini, fenomena kebakaran ya, gambar fenomena kebakaran. Yang pertama ada suatu energi yang tidak terkendali yang tadi saya jelaskan. Ada nyala api kecil yang tidak terkendali, lalu dia kontak dengan zat yang mudah terbakar, maka akan ada inisiasi. Nyala api 3-10 menit akan mulai membesar, sehingga terjadinya flashover. Setelah flashover, semuanya full development fire-nya ini mulai ada, kurang lebih 600 sampai 1000 derajat Celcius. Kalau kita tidak lakukan pemadaman, tidak lakukan pengendalian, maka dia akan decay sendiri atau akan padam sendiri. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, kalau kebakaran besar gitu ya, kalau nggak dikendalikan ya nanti akan padam sendiri sesuai dengan zat mudah terbakarnya apakah sudah habis apa belum. Kalau misalnya masih ada zat mudah terbakar yang banyak di dalamnya, lalu oksigennya juga masih mencukupi, maka nyala apinya akan terus. Kalau tidak kita kendalikan, tapi semakin sedikit nanti zat mudah terbakarnya udah mulai habis, maka nanti dia akan decay sendiri atau akan padam sendiri. Klasifikasi bahaya kebakaran sesuai dengan Permenaker nomor 186 tahun 99, ini ada 5 klasifikasi. Ada 5 klasifikasinya. Sesuai dengan Permenaker ada klasifikasi ringan, ada sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan juga berat. Apa sih klasifikasi ringan, sedang 1, sedang 2, dan sedang 3 dan juga berat? Nanti ini ada tugas kalian, yaitu saya minta kalian cari apa sih pengertian dari klasifikasi ringan, kebakaran sedang 1, sedang 2, sedang 3 sampai berat. Kenapa sedangnya ada 1, 2, dan 3? Kenapa nggak cuma ringan, sedang, sampai berat? Nanti coba kalian cari, coba kalian analisa, nanti tugasnya dikumpulkan untuk bahan atau untuk sebagai perhitungan absensi ya. Kita masuk ke anatomi api dan pemadaman kebakaran. Nah, ada komponen pembentuk api. Komponen pembentuk api umumnya ada 3, yang biasa disebut segitiga api atau fire triangle. Yang pertama ada bahan bakar. Harus ada bahan bakarnya. Kalau nggak ada bahan bakarnya, nggak mungkin bisa kita timbulkan api. Lalu ada oksigen. Ada kadar oksigennya. Kalau nggak ada oksigennya juga, walaupun ada bahan bakar tapi nggak ada oksigennya, nggak bisa kita munculkan api. Yang terakhir tentu kita harus punya sumber panas. Ada bahan bakar, ada oksigen, tapi nggak ada sumber panasnya, percuma, nggak akan keluar apinya. Nah, dari segitiga api ini nanti ketika jadi kebakaran akan ada yang namanya reaksi kimia api atau fire tetrahedron. Nah, apa reaksi kimia api? Nanti kita akan pelajari di mata kuliah manajemen kebakaran dan juga ledakan. Oke, nah ini penjelasannya apa sih bahan bakar? Bahan bakar pada segitiga api atau anatomi api ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, bahan bakar yang berbentuk gas alam, gas propen, gas hidrogen, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang berbentuk cairan, bensin, minyak tanah, alkohol, cat, ya, yang thinner, cairan thinner dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang berbentuknya padat,
bentuk bahan bakarnya padatan, yaitu batu bara, kayu, kertas, plastik, kulit, jeramit, dan lain sebagainya. Yang penting bahannya adalah padatan. Nah, untuk sumber oksigen atau anatomi dalam oksigennya, ini untuk menimbulkan kebakaran minimal diperlukan sekitar 15% kadar oksigen. Sedangkan kalau kalian belajar dulu di sekolah ya, kadar oksigen yang ada di udara normal gitu ya, kadarnya ini mengandung kurang lebih 21% oksigen. Maka bisa menimbulkan kadar udara yang 21% oksigen ini bisa menimbulkan kebakaran. Jangankan 21%, 15% aja bisa. Namun beberapa bahan bakar ini bisa mengandung cukup oksigen yang dapat menimbulkan kebakaran. Jadi patokannya 15%, tapi ada beberapa bahan bakar yang di bawah 15% pun bisa menimbulkan kebakaran kalau ada sumber panas dan juga sumber apinya, dan sumber bahan bakarnya mencukupi gitu ya. Sumber panasnya selain api bisa juga dari panas matahari, dari energi listrik, dari reaksi kimia, dari suatu gesekan. Kalau misalnya yang suka camping itu bikin apinya kalau nggak ada korek ya digesek batu lalu dikasih dijerami, nah itu bisa menimbulkan api. Ada kompresi udara atau tekanan gas, nah itu juga bisa menimbulkan, juga bisa dikategorikan sebagai sumber panas. Cara penyebaran api. Nah tadi ya di penjelasan awal saya sudah jelaskan penyebaran api itu ada yang namanya radiasi, ada konveksi, ada konduksi, dan yang terakhir ada kontak langsung. Ada kontak langsung. Sebelum itu kita balik ke sini dulu. Nah, untuk media untuk kebakaran yang bentuknya cairan atau bensin, ini sebenarnya yang terbakar ini awalnya bukan bensinnya, tapi yang terbakar ini yang menimbulkan nyala apinya ketika diberikan kontak sumber panasnya adalah uapnya. Maka bisa dimasukkan ke dalam kategori gas atau uap dari bensinnya. Kalau kalian isi bensin tuh biasanya kelihatan tuh ya uap-uapnya. Nah itu yang menimbulkan kebakarannya. Beda dengan minyak tanah. Kalau minyak tanah kita nggak bisa langsung bakar, kita harus panaskan dulu, keluar uapnya baru kita bisa bakar. Nah itu kalau cairan yang mudah terbakar pertama kali awal itu bukan cairannya tapi si uapnya. Nah kita masuk ke penyebaran api. Ada 4 cara penyebaran api. Yang pertama radiasi, yang kedua konveksi. Konveksi sini bukan konveksi yang tempat penjahitan dan lain segalanya ya, bukan, tapi konveksi untuk penyebaran apinya. Lalu ada konduksi dan juga ada kontak langsung. Radiasi, penyebaran kebakaran atau penyebaran api secara radiasi yaitu suatu benda dapat terbakar apabila diletakkan di dekat sumber panas yang menyala. Energi panasnya akan berpindah melalui gas atau udara secara langsung dan tegak lurus ke segala arah. Kalau digambarkan secara sederhana seperti ini. Kalau kalian pernah lihat proses pemadaman kebakaran pada kebakaran perumahan gitu ya, kebakaran suatu rumah, itu kalau dilihat pemadamannya, misalnya kebakarannya ada di ada 3 rumah A, B, dan C. Kebakarannya ada di rumah B misalnya, di tengah-tengah. Nah itu selain si pemadamnya memadamkan api di rumah B, mereka juga menyiramkan air ke rumah A dan ke rumah C. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendinginkan supaya sumber panasnya, gas panasnya, energi panasnya tidak berpindah ke rumah A dan C. Jadi rumah A dan C didinginkan dengan cara apa? Dengan cara disiramkan air, sehingga energi panasnya bisa tertahan dari air yang disiramkan tersebut. Itu masuk ke dalam penyebaran api secara radiasi. Jadi kadang kalau misalnya kita bakar sesuatu gitu ya, lalu di dekat sesuatu tersebut ada benda lain yang mudah terbakar, maka benda tersebut juga bisa mudah terbakar akibat adanya dari faktor radiasi. Yang kedua, penyebaran secara konveksi. Penyebaran api secara konveksi dapat terjadi dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya gas panas yang diproduksi sumber api tersebut. Kalau misalnya kita contohkan bisa seperti ini, misalnya kebakaran di dalam gedung gitu ya.
kebakaran dalam gedung atau dalam rumah bertingkat, dalam ruko misalnya, kebakaran di lantai 1, tapi karena tidak dikendalikan lalu asap panasnya gas panasnya atau asap panasnya ini naik ke atas gitu ya, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, dan di lantai-lantai tersebut juga ada bahan mudah terbakar, maka hal tersebut juga bisa menimbulkan api, dan bisa menimbulkan lokasi kebakaran yang baru. Itu yang disebut dengan penyebaran api secara konveksi. Sedangkan penyebaran api secara konduksi, artinya adalah panas dari api dapat menjalar melalui benda padat, antara lain dari bahan logam yang tidak terlindungi. Contohnya seperti ini, misal dalam rumah, dalam gedung gitu ya, ada struktur besi atau struktur baja atau struktur logam yang tidak terlindungi, tidak di tembok, tidak ada pelindung dan lain sebagainya. Ketika terjadi kebakaran, maka benda tersebut bisa mengantarkan panas, lalu misalnya di dekat benda logam tersebut ada instalasi listriknya gitu ya, ada kabelnya juga ikut terbakar, akhirnya di lantai-lantai lainnya juga bisa terjadi kebakaran. Itu penyebaran api secara konduksi. Nah, yang keempat ada kontak langsung. Kalau kontak langsung ini paling gampang. Kontak langsung ini adalah kontak nyala api secara langsung pada suatu benda sehingga menghasilkan pembakaran. Ya, misalnya kita nyalain korek api, deketin ke kursi misalnya yang mudah terbakar, ya kursinya akan terbakar gitu ya. Deketin korek api ke tangki bensin, selang bensin motor misalnya, motornya bisa kebakar gitu ya. Nah, itu adalah kontak penyebaran api mulai dari konduksi, radiasi, konveksi, dan juga kontak langsung. Lalu bagaimana cara pemadamannya? Prinsip dalam pemadaman kebakaran adalah merusak keseimbangan pada tetrahedron, yaitu dengan cara yang pertama starvation, smothering, cooling, dan juga inhibition of chain reaction. Kita rusak segitiganya, kita hancurkan segitiganya. Ingat tadi segitiga api atau faktor pembentuk api ada 3. Ada oksigen, ada sumber panas, dan juga ada bahan bakar. Salah satunya kita cabut, salah satunya kita rusak, maka apinya akan padam, apinya akan mati. Yang pertama, starvation. Starvation adalah teknik pemadaman dengan cara mengambil atau mengurangi konsentrasi dari bahan bakar yang terbakar sampai batas bisa terbakar bawah. Nah, nanti di mata kuliah manajemen kebakaran lalu lintas kalian belajar tuh apa sih batas bisa terbakar bawah? Maksudnya apa sih? Nah, misalnya kebakaran pada pipa gas atau pada tangki penyimpanan minyak bensin. Itu kebakaran nih, tangkinya kebakaran. Nah, setiap tangki itu pasti ada pipanya. Setiap pipanya pasti ada valve-nya. Ada kalau valve itu kayak kemarin saya sebut ya, ada kerannya, tapi kita sebutnya jangan keran, sebutnya valve. Ada valve-nya. Ketika terjadi kebakaran di suatu tangki tersebut ada ada bensinnya yang cukup banyak, lalu terjadi kebakaran. Penanganannya gampang. Kalau misalnya udah gede gitu ya, apinya udah gede, nggak bisa dipadamkan lagi dengan apar, nggak bisa dipadamkan lagi dengan alat pemadam kebakaran lainnya, yaudah biarkan terbakar, biarkan habis sampai terbatas bisa terbakar bawah, lalu supply-nya atau pasokan minyaknya kita tutup, valve-nya kita tutup, sehingga nanti bahan bakar yang terbakar ya udah yang hanya di tangki itu aja sampai batas bisa terbakar bawah. Ketika batas terbakar bawahnya terlampaui atau tercapai, maka apinya akan padam sendiri karena bahan bakarnya sudah dikurangi, konsentrasi bahan bakarnya sudah dikurangi. Gitu. Oke. Yang kedua ada smothering. Smothering adalah teknik pemadaman dengan cara membatasi kontak antara udara dengan bahan bakar yang terbakar hingga api padam. Jadi kalau tadi starvation ini kita cabut, kita rusak bahan bakarnya, kita hancurkan bahan bakarnya. Kalau smothering kita tutup oksigennya, kita hilangkan oksigennya. Misalnya ada kebakaran bensin, jangan pakai madam ini, jangan pakai air, tapi madaminnya pakai media pemadam, misalnya foam, misalnya dry chemical. Kalau yang tradisionalnya bisa pakai pasir misalnya. Jadi jangan, kalau ada kebakaran bensin, ya jangan pakai air, karena bensin sama air tuh berantem, yang ada ntar apinya jalan. Kalau kalian ingat juga banyak kejadian kebakaran ini, waktu itu pernah 2010
saya lupa berapa ya, 2000 pokoknya belasan lah ini, ada kejadian kebakaran di pom bensin yang ada di Pulau Sumatera, di Kota Padang. Ada kebakaran di Kota Padang di pom bensinnya. Nah, pada saat kebakaran ada tumpahan bensinnya. Tumpahan bensinnya, ada apinya, lalu petugasnya mungkin belum diberikan pelatihan untuk pemadaman api, belum diberikan pelatihan mengenai penanganan kebakaran gitu ya. Dia siram pakai air. Maksudnya sih mungkin biar padam gitu, tapi karena ini yang terbakar adalah bahan cair, bensin, maka dikasih air ya dia akan lari. Ya, jadi ketika dia siram air ya kebakarannya bukannya padam malah pindah ke tempat lain, karena ya nggak padam-padam, karena api sama bensin tidak akan bisa disatukan gitu. Yang harusnya memadamkannya menggunakan foam itu bisa menutup kontak dengan oksigen, foam dari chemical maupun pasir. Nah, itu pasti juga bisa menutup oksigennya. Nah, kalau smootering ini kita hancurkan oksigennya, kita hilangkan oksigennya, maka kebakaran bisa dikendalikan, bisa dipadamkan. Yang kedua, ada teknik cooling. Cooling adalah teknik pemadaman dengan cara mengambil jumlah panas dari bahan bakar yang terbakar sampai di bawah titik nyalanya atau flash point. Ini kita hilangkan sumber panasnya, kita hancurkan sumber panasnya. Ada oksigennya, ada bahan bakarnya, tapi nggak ada sumber panasnya, ya percuma, nggak akan bisa nyala kan. Maka kita hilangkan sumber panasnya. Misalnya, contohnya kita memadamkan dengan cara menyemprotkan air pada kebakaran bahan kelas A atau kelas kayu. Jadi kelas-kelas kebakaran itu ada 5, ada A, B, C, D, dan K. Nah, kalau kebakaran kelas A ini adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan atau benda padat non logam, misalnya kayu, apalagi kursi, meja, dan lain sebagainya lah. Itu kelas A. Nah, ini kita hilangkan panasnya, kita siramkan air, selesai. Tapi kalau bensin nggak bisa kita siramkan air, harus tekniknya smootering bukan cooling ya. Nah, ini contohnya, ada isolasi, ada penguraian, ada pendinginan. Misalnya isolasi, kalau kita misalnya pada waktu SD tuh kita belajar tuh, kita nyalain lilinnya udah nyala, terus kita tutup pakai gelas, O2-nya nggak ada, akhirnya lilinnya mati. Lalu kalau misalnya diuraikan, mengurai BBM, jadi ada kebakaran, ya udah biarin sampai bahan bakarnya habis, nanti dia akan mati sendiri. Jadi tadi starvation. Kalau yang di atas ini adalah smootering, ini starvation, dan yang terakhir contoh pendinginan, H2O kita siramkan dengan air. Ini contoh dari cooling. Oke. Nah, ini tadi klasifikasi kebakaran. Kalau kelas A ini adalah material atau bahan mudah terbakar padatan non logam, kayu, kertas, pakaian, sampah, plastik, material padat lainnya selain logam. Ini masuk ke kelas A. Jadi kalau misalnya ada kebakaran yang ngebakar kayu, pohon dan segala macam, itu masuk kebakaran kelas A. Ini masih bisa dipadamkan dengan air. Sedangkan kebakaran kelas B adalah kebakaran disebabkan oleh cairan mudah terbakar, bensin, oli, grease ya, aseton, dan juga gas. Itu masuk ke klasifikasi kebakaran kelas B. Kebakaran di pom bensin, di Pertamini misalnya ya, yang di pinggir jalan tuh potensi juga tuh, karena dia nggak punya perlindungan kebakaran ya, karena hanya dipajang aja di pinggir jalan kan. Kalau ada kebakaran ya udah bisa selesai. Nah, cara pemadamannya jangan disiram, tapi dihilangkan oksigennya, bisa tutup dengan pasir, dengan foam, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas C adalah kebakaran disebabkan oleh peralatan listrik. Jadi semua peralatan yang mengandung listrik dan nantinya akan terjadi kebakaran, ini masuk ke kebakaran kelas C. Sedangkan kebakaran kelas D adalah kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang berbentuk logam. Jadi logam yang mudah terbakar, misalnya aluminium, potasium, ya, sodium, litium, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebakaran kelas K ini baru diakui oleh NFPA 10 atau NFPA itu National Fire Protection Association di USA. Ini kebakaran yang diakibatkan oleh lemak tak jenuh dari nabati atau hewani dalam peralatan masak. Jadi ke dapur
Ini banyak digunakan di dapur rumah tangga ya, dapur restoran, dapur tempat makan dan lain sebagainya. Ini klasifikasi kebakaran. Nah, cara pemadamannya pun juga harus sesuai dengan klasifikasi tersebut. Seperti tadi saya bilang, kalau klasifikasi kelas B nggak bisa pakai air, harus pakai pasir atau foam dan lain sebagainya. Klasifikasi kelas C juga nggak bisa pakai air karena sumber listrik penyebabnya. Jadi harus menggunakan CO2 dan lain sebagainya. Nah, ada sistem proteksi kebakaran aktif dan juga sistem proteksi kebakaran pasif. Kalau kita bicara tentang kebakaran, maka kita harus juga tahu proteksinya. Ada dua proteksinya, proteksi kebakaran aktif dan juga proteksi kebakaran pasif. Proteksi kebakaran pasif pengertiannya ialah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran, baik manual maupun otomatis. Ada sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkle, lalu ada juga pipa tegak untuk hidran, ada selang kebakaran dan juga sistem pemadaman kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR atau alat pemadam api ringan. Jadi jika nanti tempat kerja kita mau menerapkan sistem proteksi kebakaran secara aktif, maka kita wajib minimal ini standarnya harus punya sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis. Kita harus punya detektornya, detektor kebakaran yang bentuknya detektor asap, detektor gas, detektor panas dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus memiliki sistem pemadaman kebakaran berbasis air seperti sprinkle. Kalau teman-teman pernah jalan ke gedung ya, gedung misalnya di mall, gedung parkir dan lain sebagainya, itu ada sprinkle yang bentuknya kecil di plafon gedung ya, di plafon suatu ruangan. Nah, itu kalau terjadi kebakaran lalu sprinkle-nya pecah, dia akan mengeluarkan air untuk pemadaman kebakaran. Selain itu juga kita harus memiliki pipa tegak, selang kebakaran. Ini untuk hidran. Nah, selain itu juga harus memiliki pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR. Jadi kalau tempat kerja kita mau menerapkan sistem proteksi kebakaran aktif, maka minimal ini harus ada di tempat kerja kita. Kita harus punya detektor kebakaran, kita harus punya sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkle, lalu kita juga harus punya hidran dan juga harus punya APAR. Kalau kurang dari ini, maka sistem proteksi aktif kita tidak mumpuni gitu, tidak standar, tidak baik. Jadi kalau terjadi kebakaran ya kemungkinan pemadamannya akan lebih lama dibandingkan yang lengkap, yang standarnya sudah dipenuhi. Jadi nanti secara mendalam nanti kalian akan pelajari sistem-sistem proteksi kebakaran ini di mata kuliah namanya mata kuliah manajemen kebakaran dan juga ledakan. Nah, selain sistem proteksi aktif juga dilengkapi oleh sistem proteksi pasif. Apa sih sistem proteksi kebakaran pasif? Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan api serta perlindungan terhadap bukaan. Jadi ini kalau yang kebakaran aktif ini lebih untuk gedung yang sudah eksis. Nah, kalau untuk kebakaran pasif ini baiknya dalam perencanaannya. Jadi ketika membangun gedung, kita sudah tahu nih bahan-bahannya apa aja, jalur evakuasinya kemana, assembly point-nya kemana, lalu kompartemenisasinya seperti apa, fire load-nya seperti apa, atau kemampuan si bahannya tahan api itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah terlanjur gedungnya sudah ada, otomatis kita nggak tahu nih bahan bangunannya apakah tahan api apa enggak, kompartemenisasinya seperti apa, pemisahan bangunannya seperti apa berdasarkan tingkat ketahanan apinya. Ya itu tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, yang harus kita lakukan, kita mengupayakan jalur evakuasinya yang aman, jalur evakuasi yang selamat ke assembly point-nya juga yang tempat yang aman. Nah, nanti makanya kalau di tempat kerja tuh pasti ada yang namanya jalur evakuasi, assembly point, denah lantai, denah ruangan dan lain sebagainya. Nah, kalian nantinya ketika jadi
seorang HSE profesional, seorang K3 profesional, ya kalian harus bisa harus tahu dan juga harus mampu membuat suatu sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif. Ada gedung baru, misalnya ada site baru, ada plant baru di tempat kerja kita. Tolong dong petakan untuk proteksi kebakaran aktifnya apa aja. Nah, kalian harus tahu apar di sini butuhnya berapa, sprinkle di sini budgetnya berapa, hidran titiknya di sini budgetnya berapa. Lalu aparnya pakai apa aja, mesinnya pakai apa aja, ada ruang servernya apa enggak, dan lain sebagainya. Baru didesain jalur evakuasinya, bagaimana jalur evakuasinya itu tidak menabrak alat-alat misalnya, lalu ada catnya warna hijau, lalu jalur evakuasi terbuka, tidak ada benda yang menghalangi, dan pintu evakuasi juga bisa dibuka dengan baik ketika terjadi kejadian gawat darurat. Dan assembly point-nya juga dalam kondisi yang standar, artinya di lapangan luas, tidak terkena akses kendaraan, tidak kena area parkir, lalu juga ada akses untuk evakuasi lanjutan dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian pikirkan ketika kalian nanti ditugaskan oleh tempat kerja kalian. Tolong dong bikinin proteksi aktif pasif kebakarannya. Nah, kalian harus bisa, jangan sampai saya baca dulu ya Pak ya, saya lihat dulu ya Pak. Jangan, kalian harus tahu. Oke Pak, kita langsung ke lapangan, kita cek bla 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 bla. Nah, kita susun, baru kita sampaikan kepada manajemen. Baik, sampai di sini untuk sesi keempat mata kuliah keselamatan kerja. Tadi kita membahas tentang fire safety. Nah, fire safety ini nantinya teman-teman akan pelajari lebih mendalam, lebih lebih detail lagi apa itu kebakaran aktif pasif, bagaimana cara penyusunannya, lalu fire emergency plan-nya seperti apa, bagaimana desain jalur evakuasi seperti apa. Itu ada di mata kuliah manajemen kebakaran dan juga ledakan, dan juga mata kuliah emergency atau mata kuliah tanggap darurat, kegawat daruratan. Oke. Kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti videonya akan saya berikan ke CPN-nya, dan jangan lupa tadi ada tugas untuk absensi kalian, yaitu kalian cari dan kalian jelaskan klasifikasi bahaya kebakaran sesuai dengan Permenaker 186 tadi, bahaya ringan, sedang 1, 2, 3 sampai ke berat. Oke, jika ada diskusi kita lanjutkan nanti di chat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.